Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Segala ilmu hanya milikmu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang membuat kami yakin padamu. Ilmu yang bisa membimbing hidup ini di jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Hanya Engkau yang menggenggam lahir batin kami ya Allah. Mudahkan kami memahami kebenaran-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Keyakinan yang benar kepadamu ya Allah. Wa qalban khasyian. Dan hati yang selalu khusyuk kepadamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tidak ada kebaikan sekecil apapun yang bisa kita dapatkan kecuali dengan izin Allah. Semua karunia sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah, sempurna. Oleh karena itu, ingin apapun harus minta dulu kepada Allah, termasuk mencari ilmu. Ada surat Al-Ikhlas, sepertiga Al-Quran, karena isinya kalau dipahami, ditadaburi dan diamalkan, benar-benar akan mengubah hidup kita. Orang Quraisy bertanya tentang Allah karena dalam dua qul yang sebelumnya, qul a'udzu birabbil falaq, selalu menyebut Rabb, Tuhan. Siapakah Tuhanmu? Maka di dalam surat Al-Ikhlas adalah jawabannya. Di antara penjelasan Allah tentang dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Sesudah orang bertanya siapa Tuhan itu? Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang ahad. Hadirin, Allah yang Maha Esa itu satunya Allah beda dengan satunya selain Allah. Satunya kita bisa setengah tambah setengah satu, satu kali satu satu, tiga bagi tiga satu, sepertiga tambah sepertiga satu. Betapa banyak satu dalam pandangan manusia, tapi Allahu Ahad itu bukan pertambahan, pembagian, perkalian, tidak. Apa yang bisa dijumlah dan dibekali itu pasti bukan Allah. Allahu Ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa dalam wujud.
Allah bukan pecahan yang dikumpulkan, tidak. Tiada sebelumnya atau tidak ada sesudahnya, tidak. Allah sudah ada sebelumnya dan tidak akan berakhir selamanya. Tidak ada yang seperti itu selain hanya Allah yang ahad. Allahu ahad, dialah Allah yang menciptakan segala-galanya tanpa bantuan siapapun. Dalam perbuatannya hanya Allah yang mencipta, menghidupkan, membagi, mengurus, memberi, mengambil, semua hanya Allah yang kuasa. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa Allah. Dari zatnya Allahu ahad, dari asma'nya memang ada. Manusia bisa mendengar, manusia bisa melihat, tapi maha mendengarnya Allah berbeda dengan cara manusia mendengar. Kita mendengar ada alatnya, ada keterbatasan. Kita melihat ada alat. Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai dan diserupai apapun. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Beda dengan cara siapapun yang melihat, mendengar. Allahu ahad, jadi hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki, yang membagi, menahan. Tidak ada satupun di jagat semesta ini yang bisa terjadi sekecil apapun tanpa izin Allah. Dialah satu-satunya penguasa tunggal kejadian. Nikmat tidak terjadi tanpa izinnya, musibah tidak bisa terjadi tanpa izinnya. Tidak ada satupun rambut ini bisa jatuh tanpa izinnya. Jadi hanya satu-satunya yang menguasai segala kejadian. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Itulah Allahu ahad. Jadi orang yang mengenal Allah sudah sangat tenang. Tuhan kita adalah Allah. Allahus Samad. Menurut beberapa penafsir artinya kepada Allah lah segalanya bergantung. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali pasti Allah yang menciptakan. Allah yang mendesain bentuknya, warna, apapun Allah tunggal lah yang menciptakan kita. Ikan di lautan terdalam, bentuk apapun, batu, angin, gunung, apapun yang ada di langit, di antara langit dan bumi, di dalam perut bumi, semuanya dirancang oleh Allah sendirian, tidak memerlukan bantuan siapapun. Dan kita semua makhluknya yang memerlukan Allah. Allah tidak memerlukan siapapun. Allahus Samad. Semua makhluk yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Ar-Rahman ayat 29. Semua yang ada di alam semesta ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi ini, tidak ada yang memiliki selain Allah. Apa yang kita miliki pasti milik Allah, termasuk diri ini juga milik Allah. Semuanya ini milik Allah. Tidak ada satupun di jagat semesta ini, tidak ada orang kaya yang asli, tidak ada. Mereka makhluk Allah saja. Manusia diciptakan Allah, ditakdirkan punya ini, dilapangkan, dimudahkan. Kalau Allah mau menyempitkan pasti sempit, kalau Allah mau ngambil pasti tidak ada. Sehat, sakit, semuanya milik Allah. Milik Allah semuanya. Allahus Samad. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kalau Allah tidak ngasih nafas, kita tidak bernafas. Kalau Allah tidak ngasih minum, gak ketemu dengan air ini. Kalau Allah tidak ngasih makanan, tidak makan kita ini. Kalau Allah tidak mengurus kita, berhenti hidup ini. Sehalus apapun nikmat, pasti milik Allah, pasti dari Allah. Kita memerlukan Allah setiap saat.
Kalau di dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Pernah lihat orang ngantuk tidak? Kan? Nggak jelas ngomongnya. Namanya apa? Astagfirullahaladzim. Orang ngantuk tuh seperti orang mabok, benar. Ya dah. Orang tidur selesai kayak orang mati. Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh ngantuk. Aduh, nauzubillah. Maha suci Allah. Gak mungkin, semuanya sempurna dalam pengawasan Allah. Setiap saat tidak ada yang luput, walaupun kuman, walaupun bakteri, walaupun kromosom kita, semuanya dalam pengawasan Allah secara sempurna. Tidak ada yang lepas, luput sekejap pun. Jadi seperti perang di Palestina, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yang bersembunyi di mana, Allah tahu. Yang mengadakan rapat rahasia, saking rahasianya sampai dia tidak tahu mau rapat di mana, rapat dengan siapa. Bahkan mereka bisik-bisik sampai tidak kedengaran oleh yang diajak rapat. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia bisiki, saking rahasianya. Nggak ada rapat seperti ini, hadirin. Tidak ada yang tersembunyi. Kita harus yakin ini semuanya, ya. Semua makhluk, mau yang baik, yang tidak baik, semuanya Allah yang ciptakan, Allah yang ngurus. Emang penjahat nggak dikasih makan, nggak hidup dia. Mereka semua diurus oleh Allah. Yang beriman, yang tidak beriman, yang baik, yang tidak baik, yang sholat, yang tidak sholat, bahkan yang membenci Allah, yang ateis, semuanya makhluk ciptaan Allah. Semuanya diberi rezekinya oleh Allah. Tidak ada yang lain yang memberi rezeki. Halo? Enak tidak keyakinan ini? Enak, hadirin. Enak sekali. Dan apa yang Allah berikan tidak ketukar. Apa yang untuk saya tidak akan meleset. Juga tidak bisa direbut tanpa izin Allah. Apa yang untuk saya, yang bukan untuk saya nggak akan ketemu. Makanya enak sekali kalau yakin kepada Allah tuh. Seperti bisnis, nggak ribet sama sekali. Ya, yang ribet itu yang tidak kenal kepada Allah. Bisnis itu ibadah, luruskan niat, lakukan dengan cara yang Allah sukai sebagai ibadah. Doa yang banyak, dikasih tidak dikasih sama, dua-duanya berpahala. Dikasih kita bersyukur, tidak dikasih kita bersabar. Fakana khairullah. Tidak usah iri dengki. Apa yang untuk orang lain gak akan ketemu, apa yang bukan untuk kita enggak akan ketemu. Ingin boleh, minta harus, tapi ya terserah Allah mau dikasih atau tidak. Sama aja, dikasih bersyukur, tidak dikasih sabar. Dua-duanya kebaikan bagi kita. Ini nih, wajah-wajah penantian jodoh. Udah tenang aja. Udah nggak tenang juga, belum ada yang mau. Ya, gimana ya, saya ini kayaknya kurang pasaran. Wajah saya kurang daya tarik. Siapa yang ciptakan wajah? Siapa yang ngatur jodoh? Mungkinkah logikanya ya, Allah yang menciptakan kita, gara-gara kita kurang cakep kemudian Allah nggak ngasih jodoh, padahal yang menciptakan diri kita juga Allah? Tidak mungkin. Nggak ada kaitan wajah dengan jodoh. Kalau yang cakep-cakep aja yang punya jodoh, berarti kita nggak ada punya jodoh semuanya. Suka-suka Allah, hadirin. Harus berusaha sampai begitu yakinnya ya. Allahus Somad. Kepada Allah satu-satunya pemilik, penguasa segala-galanya. Ingin apapun harus minta ke Allah. Sebelum bicara ke makhluk harus ke Allah dulu. Karena Allah pemiliknya. Makhluk kalau udah janji, kalau Allah tidak kehendaki tidak bisa.
Makhluk itu baru bergerak kalau dengan izin Allah, menyampaikan apa yang Allah kehendaki sampai. Maka jangan pernah berharap kepada makhluk, hanya membuat diri kita itu jadi tidak bahagia, gelisah, dan perilaku kita cenderung jadi hina. Jangan hadirin, walaupun kita sudah menghibah, kalau Allah tidak ngasih tidak akan nyampe. Jadi biasakanlah, jangan suka lebay, ya. Jangan suka menghibah ke makhluk. Jangan, tenang saja. Allah melihat kita senantiasa. Kalau kita sedang diuji, ya sudah. Kalau saudara mau pinjam uang, kalau ngobrol akan rugi, tidak dapat ilmu, mengganggu orang yang diajak ngobrol, mengganggu jamaah, jatuhnya jadi dosa di sini. Daripada ngobrol, lebih baik apa? Kenapa tidur? Lebih baik mendengarkan. Jangan memberi nasihat yang salah. Ini santri baru daftar, ya. Masa daripada ngobrol lebih baik tidur? Daripada ngobrol lebih baik mendengarkan atau menyimak, ya. Bobo aja lah, ya. Lanjut. Jadi ingin apapun harus minta ke Allah dulu, karena pemiliknya hanya Allah. Makhluk kalau tidak digerakkan oleh Allah tidak bisa ngasih apa-apa ke kita. Nikmat sehalus apapun milik Allah, bisa sampai ke kita hanya dengan izin Allah. Enak sekali hadirin. Mau minta aja ke Allah. Pengen motor, minta, ya Allah, teman saya dibelikan motor, saya juga ingin, minta. Terus yang datang sepeda, alhamdulillah sehat, gitu. Nggak usah komplain, kenapa ya Allah tetangga saya beli motor, saya sepeda. Jangan rewel. Saudara nggak kuat beli bensin, ya. Syukuri dikasih apapun, puas. Minta dikasih, puas. Nggak dikasih, gak apa-apa. Memangnya kalau kita minta, yang kita minta pasti yang terbaik? Belum tentu. Minta itu doa, itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Perkara dikasih atau tidak, sesuka Allah dong. Kita minta aja terus. Minta saja, karena minta itu ibadah. Doa saja yang banyak. Perkara kapan dikabulkannya, seperti apa pengabulannya, udahlah, Allah udah maha tahu. Tidak usah rewel, ngatur detail. Ya Rob, saya ingin anak saya kuliah di ITB Fakultas Kedokteran. Ini ngaco ya kan, di sana teknik hadirin. Jangan detail. Ya Allah, saya minta semoga diberikan kampus yang bisa mendekatkan padamu, kampus yang menguatkan iman, kampus yang membuat kemampuan amal soleh meningkat. Minta. Mau negeri, mau swasta, yang penting iman menguat, amal meningkat. Allahus Somad. Jadi mulai sekarang berlatih untuk tidak berharap ke siapapun, ke orang tua, ke suami, ke istri, ke kantor, ke gaji. Tidak ada bersandar ke siapapun. Tabungan,
kemampuan fisik, keahlian, gelar, jangan jadi sandaran. Tidak berguna semua itu tanpa izin Allah, ya. Tenanglah, saya punya pengalaman. Emang pengalaman yang dulu pasti bisa, sekarang beda. Allah membuat suasana berbeda terus. Walaupun kita belajar terus, berlatih terus, mengembangkan segala kemampuan, tetap saja hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau melamar kerja, sudah, semua pekerjaan milik Allah. Sholat istiqoroh, melamar kerja, berangkat sambil jalan zikir. Ya Allah, kalau ini baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Bagaimana Pak? Oh maaf dek, di sini yang diperlukan yang berpengalaman. Kalau gitu saya kapan punya pengalamannya? Nggak usah begitu, biasa saja. Yang di mana-mana nggak diterima. Saya berpengalaman Pak, pengalaman ditolak terus menerus. Ya. Biasa weh hadirin. Ya Allah, Engkau maha tahu, ini sudah lamaran yang ke-42 ditolak. Tidak ada satupun yang luput dari penglihatanmu. Pergi ke musola, alhamdulillah ya Allah. Semoga semua ikhtiar ini membuat Engkau ridho. Juga melamar, misalkan melamar calon mempelai, maaf ya dek, kalau saya lihat kita ini kurang level. Sebelum adek banyak bicara, saya tolak lamaran untuk putri saya. Biasa weh, ya enggak? Apakah kalau ini menolak berarti Allah menolak? Ada kemungkinan, ya kan? Jangan seperti pahlawan ya. Baru ditolak ya, tenang. Tinggal istiqoroh mengarah ke sana, sebulan kemudian apalagi deh, rasanya saya kenal, lihat adek, ya Pak, saya yang bulan lalu namal putri Bapak. Terus sekarang mau apa ke sini? Ya saya ikhtiar aja Pak. Saya memang hasil istiqoroh. Dek, ngaca dong. Sudah Pak. Saya tadi ngaca sebelum ke sini. Ingat deh, ini kebetulan bekas pejuang kemerdekaan. Sekali ditolak, tetap ditolak. Tolak. Wah, kan sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka tinggal ganti kata-kata. Tenang weh. Nah, yang menentukan Allah, benar? Nanti bulan depan coba datang lagi. Ada apa? Udah 2 kali Pak. Siti Hajar 7 kali. Sofa Marwah. Itu istri Nabi. Saya bekal lebih dari itu Pak. Innalillahi wa inna. Sudah, daripada repot-repot nanti ngelamar, udah saya terima kamu nikah dengan keponakan saya ya. Tenang saja hadirin. Hidup ini memang untuk beramal soleh, betul tidak? Berobat, sakit, berobatlah. Doa kepada Allah, minta kesembuhan, ikhtiar. Tapi disembuhkan atau tidak, ya suka-suka Allah. Karena ada dosa yang belum selesai digugurkan, kita tetap saja, bulat saja hati ini. Allahus Somad. Dalam tulisan seorang penafsir, seperti talenan, tidak ada celah sama sekali. Ya, As-Somad itu diantaranya tafsirannya adalah seperti talenan yang tidak ada celah, sehingga bagusnya nggak ada celah hati kita juga bersandar kecuali kepada Allah utuh. Nggak ada di hati ini bergantung berharap kepada apapun siapapun. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal, Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, tidak usah rewel. Kita doa itu bukan ngasih tahu keperluan kita. Kita doa itu ibadah. Jadi jangan merasa Allah tidak tahu keadaan kita. Tahu, lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu bahkan apa yang belum kepikir oleh kita,
untuk diminta, Allah sudah tahu. Selama ini saja kita diberi banyak tanpa kita minta, sebab kita juga tidak tahu semua yang harus kita minta. Pernah minta rambut? Ya Allah, tolong kepala saya rambutan, maksudnya berambut, jangan terlalu cepat tumbuhnya ya Allah, nanti boros pengeluaran untuk dicukur. Ya Rob, ukurannya sama, jangan gede sebelah, tolong berhenti di daerah sini ya Allah, jangan kelebihan. Alis nggak usah ikut gondrong ya Rob, udah alis pelan, bulu hidung juga nggak usah pada keluar, cukup di dalam. Ribet kalau semua harus minta, betul tidak? Ya Allah, tolong kecepatan mata kedip ini jangan terlalu cepat, karena saya mual ya, dan jangan lambat ya Allah, nanti tabrakan. Nggak usah rewel, buktinya ngedip tiap waktu. Betul? Benar atau benar? Jadi kita doa itu benar-benar ibadah. Tahu tidak rahasia doa yang paling utama? Rahasia doa yang paling utama itu, kita disuruh doa itu adalah untuk semakin mempertegas, memperjelas Allah Tuhan kita, kita hamba Allah. Jadi doa yang baik itu yang kita yakin Allah Maha Kuasa dan kita nggak bisa apa-apa. Jadi itu yakin Allah yang punya segala-galanya, kita nggak punya apa-apa. Tadi kita tidak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pemilik langit dan bumi. Kita bodoh, Allah Maha tahu segala-galanya. Kita hina, banyak dosa, Allah yang Maha suci. Jadi makin kita doa itu makin sadar kelemahan, ketidakpunyaan, kebodohan dan kekotoran diri kita. Itu sih intinya. Jadi doa itu sebanyak mungkin sebagai ibadah. Tapi kapan dikasihnya, bentuknya seperti apa, udah Allah lebih tahu, gak usah rewel. Terus saja berdoa, jangan mengatakan saya sudah berdoa kok belum dikabulkan juga. Sok tahu pisan ya gak? Kalau dikabulkan bisa jadi masalah. Saudara punya hutang, terus tahajud, hutang gak lunas-lunas, jadi tahajudnya juga tetap, karena kalau dilunasin tahajudnya lunas juga. Udah nggak usah rewel ya. Kelihatan wajah saudara lebih cerah sekarang. Tenang, apakah Allah tahu kontrakan habis? Kan? Allah tahu tidak? Tahu. Allah tahu saudara tidak punya lagi bekal. Apa sih yang tidak diketahui oleh Allah? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Di depan, di belakang, yang belum terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, Allah Maha tahu. Nah, fokus aja. Ya. Kita dibuat punya banyak keperluan, keinginan supaya kita dekat dengan Allah. Supaya terus-menerus minta, ngadu, memelas, nanti macam-macam. Ada yang ngancam, jadi kita berlindung, betul tidak? Dipersulit, jadi kita minta dibuka. Kita sakit, kita minta sembuh. Mau pulang diancam oleh istri, jadi kita berlindung ke mertua lagi. Allah ya Rabb. Ini serius. Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, semua yang ada kelihatan contohnya, yang kelihatan dan kita tahu ada bentuknya, itu pasti bukan Tuhan. Kalau beranak itu makhluk, pasti punya kelemahan, ada hamil, ada melahirkan. Oh, tidak mungkin pencipta kita seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun maha kuasa,
tidak perlu sama sekali dia yang maha agung turun ke dunia dengan sifat-sifat makhluk, tidak. Makanya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya, menyerupainya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dan diserupai. Tiada yang menyerupai Allah. Kalau kita membayangkan sesuatu, nah yang terbayang oleh kita pasti bukan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya dalam Islam yang benar-benar bisa menjelaskan Allah, karena yang lain-lain pasti kesulitan. Ada yang punya anak, ada yang Tuhannya banyak, pasti sulit itu karena akan banyak kelemahan. Ada yang meninggal Tuhannya, ada yang teriak-teriak minta tolong, ada juga yang Tuhan ada kan katanya di India ada yang ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan diare. Bagaimana Tuhan diare? Yang Tuhan lapar, Tuhan pegel harus dipijitin. Gimana mengurus alam semesta sedang dia juga ngorok lagi dan meninggal ya. Kita beruntung ditakdirkan menjadi muslim dan mengenal Allah dengan hak. Jadi harus yakin ke Allah ya. Allah maha dekat, tapi dekatnya beda dengan dekat kita. Saya dekat nih, tapi yang nonton ini juga ngik-ngok ini walaupun jauh dianggap dekat. Telepon sekarang ke kutub aja jadi terasa dekat. Dengan satelit kita bisa lihat, itu hanya dengan alat. Dekatnya dulu dengan dekat sekarang beda. Kalau satelit saja sekarang sudah bisa membuat kita terasa dekat, ketahuan kita di mana. Allah yang menciptakan satelit ini, jadi tidak terlalu sulit bagi kita untuk meyakini bahwa Allah itu melihat segala-galanya. Kira-kira apa hikmahnya ya sebagai manusia diri kita? Yang pertama, hikmahnya adalah dengan kita membaca Al-Ikhlas ini, tentu kalau kepada Allah kita jadi bulat yakin Allah Tuhan kita itu maha kuasa, tunggal, sehingga kita tidak menyembah kepada siapapun apapun selain kepada Allah, tidak berharap bergantung selain ke Allah, takut juga hanya kepada Allah, cinta yang menggebu juga hanya kepada Allah. Kalau kepada selain Allah hanya jadi jalan ya. Tidak boleh kita mengabdikan diri kepada siapapun. Tentang esaknya kita, kita hikmahnya dari esak satunya untuk kita apa? Mungkin ini pendekatannya. Orang yang tidak usah nyuruh diam, cukup kita yang diam. Nanti yang ngobrol kita ada takut ya. Tapi ada juga guru yang mengamalkan ini di kelas. Muridnya pada ngobrol, terus guru diam. Tambah ribut katanya adanya. Biasakan kita ini satu perkataan, perbuatan, dan hati. Karena kalau tidak satu antara perkataan, perbuatan, dan hati, itu dekat dengan sifat munafik. Kalau kita paling itu pendekatannya. Kalau selain kita mengesahkan Allah, apa yang perlu kita lakukan? Biasakan. Kata, sikap, hati sama. Jangan membagus-bagus kata, tapi hatinya tidak benar. Kalau bicara, kita harus jujur, maka perkataan jujur ini ada dalam perbuatan kita dan hati kita. Allahus Somad, apa hikmahnya bagi kita? Marilah
kita berusaha menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang kalau perlu, nah kita berharap kita jadi jalan terpenuhinya keperluan orang lain. Kalau ada yang lapar, semoga kita jadi jalan bisa kenyangnya orang lapar. Kalau orang tidak tahu, kita jadi jalan orang lain bisa paham agama, bisa tahu. Kalau orang lain memerlukan pertolongan, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah jadi jalan, orang bisa dapat jalan keluar dari Allah untuk makhluk, tapi kita jadi jalan. Sehingga bukan kita jadi tempat bergantung dalam hati ya, tetapi orang bisa mendapat manfaat dari pertolongan Allah lewat kita. Bisa dipahamikah hadirin? Yang galau ketemu kita dengan izin Allah jadi tenang. Yang mau sekolah tidak punya biaya, lewat kita jadi bisa sekolah. Yang usaha kekurangan modal, oleh Allah ditolong, lewat kita orang bisa punya modal. Beruntunglah orang yang benar-benar jadi jalan dari Allah untuk menolong hamba-hambanya. Pertolongannya dari Allah, kita jadi jalan. Mau begitu? Coba ini pertanyaan yang sama bagi para pebisnis. Perlukah kita jadi orang kaya? Perlukah kita jadi orang kaya? Kaya apa dulu? Kan? Kaya hati, ghina fi qalbi, itu sangat perlu. Kalau kaya harta perlu tidak? Mau apa? Jawab atuh hadirin, kalau perlu teh kan. Mau apa? Mau apa? Mau apa jadi orang kaya? Enggak penting kita disebut jadi orang kaya atau tidak. Yang penting kita bisa berzakat sangat besar. Kita bisa wakaf sangat banyak. Kita bisa santunin sebanyak mungkin anak yatim. Kita bisa menyekolahkan jadi jalan beasiswa. Kita bisa jadi jalan orang-orang umroh, haji. Nggak ada kepentingan bagi kita disebut orang kaya, betul tidak? Apa urusan dengan perkataan kaya? Itulah yang kita inginkan. Kita jadi jalan. Makanya kalau mau bisnis, otak kita tuh bukan saya harus bisnis untung besar, mau beli mobil mewah, mau beli rumah megah. Itu bukan tidak boleh, tapi apa nggak dibawa mati, betul tidak? Tapi kalau bisnis membayangkan, saya bisa zakat 80 miliar, kurban 1000 unta, mumpung ngarang atuh hadirin, yang ini ngarang aja nggak ketayakan gini. Kita beli kambing juga seperti kakak kucing, nggak sah itu hadirin. Benar begitu, nggak usah ragu-ragu. Allah tahu impian kita, Allah tahu cita-cita kita. Beda dengan yang ingin kaya, ingin kelihatan seperti orang kaya, ingin pamer kekayaan, pamer kemegahan, pamer mobil mewah. Mau apa? Mau apa? Janganlah seperti itu. Bukan tidak boleh, sok aja kalau saudara kuat nanti di akhirat ya. Kita ingin dititipi Allah supaya banyak. Apa enggak tertarik saudara orang-orang yang lapar sarapannya dari kita? Dia bisa sholat tegak. Apa tidak ingin orang bisa sekolah, kuliah, beasiswanya lewat kita? Apa tidak ingin orang bisa sujud di Mekah, di Baitullah, syariatnya
lewat kita rezekinya. Itu yang bermakna bagi kita. Kenapa wajah jadi kayak gitu? Buat sayanya mana? Ya udah, sok atuh ya. Justru itulah yang kita cita-citakan ya. Kita minta ke Allah supaya kita jadi jalan sebanyak-banyak. Kalau buat kita ya secukupnya aja. Yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan di akhirat lah buat urusan dunia kita. Tapi yang terbesarnya adalah justru yang untuk manfaatnya. Demikian. Kalau nanti bertukar pikiran dengan yang beda agama, yang membahas ketuhanan, kita tidak usah emosional ya, jelaskan saja baik-baik. Tadi ada siapa teh? Saya jadi lupa. Kodondi kesini, beliau bertanya tentang mu'alafnya, dan kami sempat bincang-bincang. Pokoknya nanti kalau ada diskusi antara agama jangan sampai emosional, karena kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Diskusi itu jelaskan saja apa yang kita pahami tanpa harus marah-marah, menghujat, menjelek-jelekan. Tukar pikiran saja dengan jernih, karena yang memberi hidayah adalah Allah, bukan kita. Tidak usah marah-marah. Beliau juga lihat tidak marah-marah ya, beliau tenang. Sampaikan saja dan doakan. Dan orang harus bisa melihat indahnya Quran bukan dari kata-kata tapi dari seluruh perilaku kita. Sehingga diskusi itu tidak hanya argumen kata, tapi juga melihat akhlak yang tenang, akhlak yang perkataannya sopan, santun, tidak emosional. Jadi keseluruhan debat itu ataupun apalah namanya bukan hanya perkataan tapi akhlak. Selebihnya Allah yang memberi hidayah siapapun. Kita tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Bagaimana kita membulak-balik hati sedang tahu juga tidak hatinya di mana, kan? Dan bagaimana ngebulak-baliknya? Memang ada yang membulak-balik hati, yaitu di tukang sate ya, sate hati dan rempelok. Tapi kalau hati manusia kita tidak tahu. Saya bukan penafsir Al-Quran, tapi mempelajari dari beberapa penafsir, dan secara sederhananya begitu. Intinya adalah sing mantap keyakinan ke Allah, sehingga kita tidak cabang hati kemana-mana, tidak berharap ke makhluk, tidak bersandar. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu, sing ikhlas. Ikhlas itu surat Al-Ikhlas itu tidak ada tulisan ikhlas sama sekali ya. Jadi benar-benar kalau kita melakukan sesuatu itu ya sudah cuma satu aja, niat kita ibadah, mengabdi kepada Allah, selesai sampai di sana. Perkara orang tahu tidak tahu itu bukan urusan kita. Perkara orang lain berterima kasih atau tidak itu sama sekali bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah melakukan sesuatu dengan niat, ya Allah, saya hambamu, saya lakukan ini sesuai dengan perintahmu semata-mata agar engkau ridho, wahai yang maha menatap, semoga engkau terima. Udah selesai. Orang berterima kasih, tidak berterima kasih, menghargai, tidak menghargai, orang tahu, tidak tahu, nyebut-nyebut atau tidak nyebut-nyebut, itu bukan bagian yang harus kita pikirkan. Kita hamba Allah, kita lakukan karena disuruh Allah dan Allah suka, selesai. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lelaki ya udah nggak apa-apa. Misal kita jadi lelaki
kerjanya membanting-banting tulang karena kita tukang daging misalnya, memeras-meras keringat, bukan untuk dikagumi istri, bukan ingin dianggap ayah teladan, ayah hebat, enggak. Kenapa kita lakukan ini? Ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Ditakdirkan ada istri, ditakdirkan ada anak sebagai amanah, ya sudah, kita pimpin keluarga, kita jemput rezeki, sampaikan, sing ikhlas. Belum tentu mereka berterima kasih, gak apa-apa itu coupling mereka, sing ikhlas lakukan. Kita jadi contoh sing ikhlas, kita mendidik sing ikhlas, kita menjemput rezeki sing ikhlas. Udah berikan itu lillahi ta'ala. Mungkin berterima kasih, mungkin tidak, mungkin menghargai, udah tenang aja. Itu ikhlas. Sama mak-mak juga, berbakti ke suami bukan supaya suami jatuh cinta, tidak berpaling ke lain hati, supaya tetap kesengsem. Mau apa? Ibu tuh ciptaan Allah, yang menjamin surga dan neraka tuh cuma Allah, bukan suami. Suami itu bukan pemberi rizki, tapi pemakan rizki. Jenis-jenis ini, maaf ya, jangan tersinggung ya, ini jenis-jenis yang tidak bisa diharapkan. Maaf ya Pak ya, saya udah minta maaf, awas lah. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Raden? Ini kan wajah-wajah, bukan wajah menderita ya, sedang berusaha lepas dari penderitaan. Ngedidik anak, ya sudah, belum tentu anak berterima kasih, belum tentu anak balas budi, belum tentu anak ingat ke kita. Kita nggak bisa maksa mereka, lakukan yang terbaik. Jadi orang tua sekuat tenaga jadi tauladan, banyak minta ampun, didik dengan semaksimal mungkin dengan cara terbaik, jemput rezeki yang halal barokah sebagai ibadah. Allah satu-satunya yang bisa membulak-balik hati. Kerja nggak usah ribet penilaian atasan, mau apa? Yang ngejamin rezeki itu Allah. Kerja aja yang bener, yang baik, sing profesional, disiplin, jujur. Kenapa sih kamu kerja jujur banget, pengen jadi karyawan teladan? Sudahlah, saya emang gak ribet dengan teladan, teludun dan sebagainya. Yang penting saya kerja jadi amal soleh. Belum tentu hidup besok lusa Allah ngeliatin saya terus nih. Kamu pengen ini ya, jabatan tinggi, nggak akan ketukar. Apa yang untuk saya, bakal ketemu saya emang gak ribet, nggak mikirin karir. Yang penting mah tiap waktu kerja jadi amal soleh. Saya lakukan yang terbaik karena Allah ngeliatin saya terus. Beres. Tapi dia nggak naik-naik karirnya, nggak apa-apa. Nggak mungkin semuanya jadi presiden direktur. Ini presiden direktur ngepel, ini presiden keamanan. Enggak lah, tenang aja. Jelas? Dagang yang bagus, doa yang bagus, dagangan jangan sampai licik, jangan sampai timbangan kurang. Nggak usah muji-muji, nggak usah muji-muji, dagangan seadanya saja. Ini jeruk manis tidak? Jawab aja nggak tahu. Nah, saya belum ngenyotin, belum saya makan semuanya. Nah, yang ini bisa dicoba sendiri. Kalau ini manis, nah saya tidak tahu ini sepohon atau tidak. Enak kan? Oh kalau gitu saya nggak beli. Ya nggak usah Bu, kalau ragu. Baru kali ini deh saya lihat pedagang jujur seperti gini. Dek, Ade sudah punya istri belum? Belum Bu. Sama dengan saya deh. Udahlah, kita membaik bukan supaya dianggap mantu ya. Anteng aja di kantor jualan. Kita udah jualan, tiba-tiba di sebelah ada jualan yang sama. Tenang, gak usah pakai iri dengki. Emang yang ngebagikan rezeki kepada beliau siapa? Jawab. Yang ngasih ke kita siapa? Yang ngasih ke sebelah kanan siapa? Ke kiri siapa? Mungkinkah gara-gara ada yang jualan terus Allah jadi pelit ke kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang untuk kita ada, untuk beliau juga ada. Tapi asli loh, sesudah ada orang yang dagangannya sama di sebelah saya, sekarang omset saya berkurang. Bukan omsetnya berkurang, emang jatahnya segitu. Nggak ada urusan sama dia. Makanya dia didatengin ke sebelah tuh, emang syariatnya begitu. Relax saja.
Doakan, ya Allah, saya udah laku 10, tetangga saya ini baru laku 1, beri aja dia. Nanti dia dibeli, punya kita diborong. Bisa begitu. Baik-baik aja lah. Ya, setuju? Gak usah ribet hidup ini. Situasinya beda dengan di Palestina, tapi di Palestina juga orang-orang yang beriman teguh mah udah nggak ribet-ribet amat. Dengarkan, yang rumahnya hancur ya udah, emang udah waktunya hancur, beres. Yang penting berjuang terus sampai akhir hayat di jalan Allah. Mungkin saya hari ini ketawa ketiwi, mungkin nanti meninggal, gak apa-apa. Kalau udah waktunya meninggal mah pasti meninggal. Begitu. Mantap hidup tuh, ya. Setuju? Harus setuju. Pengen tidak seperti itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi makin kuat iman itu cirinya natap ke depan, enggak cemas. Enggak ada Allah, benar? Natap yang lalu udah memang garisnya begitu. Natap sekarang ini jadi amal soleh saya. Hari kita adalah hari ini, saat ini, lakukan aja yang terbaik. Nanti mungkin nanti udah meninggal, besok mungkin udah nggak ada. Sekarang aja sempurnakan, ya. Jangan sia-siakan hidup ini. Tidak ada bahagia, ketenangan sejati kecuali yakin ke Allah. Kalau nanti minta jodoh, mintalah kepada Allah jodoh yang yakin ke Allah. Karena yang yakin itu benar-benar menular keyakinannya. Kalau minta guru, minta ke Allah, ya Allah beri saya guru, orang yang keyakinannya benar, yakin padamu. Kalau kita punya guru yakin, kita ke bawah yakin. Kalau punya teman lingkungan, cari teman yang yakin kepada Allah. Tidak harus pakai sorban begini. Mungkin tukang sate, mungkin cleaning service. Cirinya apa? Tenang. Tenang. Tenangnya tuh bukan dibuat-buat, bukan begini. Tenang. Tenang, sing tenang ya. Itu enggak tenang. Tenang asli mau. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hati ini, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tentram. Itulah yang termahal dalam hidup ini. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat yakin kepada Allah setiap saat. Alhamdulillah. Pengumuman, bismillah ya, sambil bersedekah. Kalau saudara merasa hari ini dapat nikmat ilmu yang manfaat, bersedekahlah. Karena semua kebaikan datang dari Allah dan salah satunya adalah bersyukur, bersedekah. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Silakan sedekah hadirin. Sambil pengumuman, penerimaan mahasiswa baru STAI. Silakan saudara yang mau kuliah di sini. Baru ada dua program studi, komunikasi penyiaran Islam dan hukum ekonomi syariah. Insya Allah tahun ini wisuda pertama kampus ini. Ya, semuanya dari awal dulu. Alhamdulillah. Saudara mau bayar boleh, mau tidak bayar juga usahakan bayar ya. Tapi kemarin waktu waktu haji, jamaah haji mengumpulkan dana 1 miliar berapa ya? 1,2 miliar untuk beasiswa STAI. Jadi saudara kalau mau kuliah ada program beasiswa yang nanti kalau sesuai kriteria ya. Ini lewat aja kan. Tolong dipikirkan itu ladang amalnya ya. Tenang deh, mau kuliah di sini silahkan.
nanti sampaikan. Kalau mau beasiswa sampai tamat nanti beasiswanya, asal bertanggung jawab ya. Ini jamaah sampai di bawah banyak ini, alhamdulillah. Punten maaf tangan kiri ya. Demikian, dan SSG angkatan keberapa? Agus SSG dulu guys. APW. Iya. Egi SSG angkatan berapa Egi? Egi ini nggak bisa jalan pakai tongkat, digotong berarti kemana-mana ya Egi ya? Iya. Si Egi, saya pengen dengar Egi sebagai santri siap goda. Egi, beri mikrofonnya. Egi ini ya. Kapan SSG-nya Egi? 2013 ya. Mikrofonnya dekatkan. 2013 tuh. Dan yang dipegang ini Egi ya. Ini ya. Jangan Egi. Ya. Yang dipegang ininya. Ya. Nah. Ya. Egi kaki tidak bisa jalan mulai kapan? Usia 4 tahun nak. Oh, gak bisa jalan Egi, tapi ikut latihan SSG. Gimana tuh ke hutan dimasukin ke itu nggak ke Curug Sigai? Dimasukin. Dikecemplungin kan? Ya. Terus ngelelep nggak? Ngelelep Pak. Iya, semuanya juga ngelelep ya nggak? Tapi masih hidup. Masih ya. Terus gimana itu berenang sendiri? Enggak, digendong. Digendong ya. Berarti dua-duanya tenggelam ya. Ya. Terus waktu latihan berganda di hutan gimana? Dari bawah pakai tandu ke atas. Enak bener kalau gitu latihannya. Menderita angkatan Egi ya. Terus kan solo bivak, ya. Tenda sendirian atau Ya. digendong juga di tenda? Ya, sampai tenda. Terus bikin tenda sendiri? Ya, di tenda. Dibikinin. Mau dibikinin? Bikinin. Pantas enak. Mau yang lain juga ya nggak? Bukan itu gimana di lereng susah gitu, masak sendiri? Ya, berkelompok. Apa yang paling berat latihan ini? Kan jalan segitu jauhnya Egi. Ya. Bawa ransel? Bawa. Dibawain teman juga? Enggak, kalau di bawah sendiri. Oh iya, jadi Egi bawa ransel, terus Egi bawa. Ini Egi bawa ransel terus digandeng oleh teman. Di tandua. Luar biasa temennya kan. Apa hikmahnya latihan kayak gitu Egi? Kok terus sih di sini kan lebih tiga? Disiplin terus pantang menyerah, tidak menjadi beban orang lain. Waduh ya, Egi memang luar biasa gigih terus. Sekarang kerjaan apa Egi? Jualan Jualan. Ya. Jualan apa? Dorok-dok kerupuk kulit Dorok-dok kerupuk kulit, masya Allah laku. Alhamdulillah ada aja Pak yang beli. Buat menafkahi keluarga. Udah nikah belum Egi? Udah. Alhamdulillah ya. Di sebelahnya makasih Egi. Agus selain kaki susah bergerak, tangan juga susah. Ya. Maaf ya Gus ya. Nggak apa-apa ditanya Gus. Apa? Han? Apa? Nggak apa-apa. Agus ikut latihan apa? Aku ikut apa? Dagang jualan. Oh, waktu APW ya. Alhamdulillah. Sekarang Agus di mana? Nggak apa-apa Kang. Bisa. Sekarang alhamdulillah aku di Kopontren Di Kopontren. dan sekarang juga aku juga kuliah di STI. Oh, sekarang kuliah lagi di STAI. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agus sudah nikah belum? Udah Oh, anak berapa sekarang? 3. Biasa aja. Oh, nggak usah gitu aja. Hah? Biasa. Saya aja biasa yang Agus bikin emosi yang mengiring. Udah lahir ini yang baru Gus? Baru udah. Alhamdulillah. Rezeki ada terus Gus? Ada rezeki mah. Agus nggak gentar nggak ngadepin hidup ini, anak 3, istri 1 kan? Bismillah. Sama aku hidup dan yakin sama Allah pasti ada rezeki. Nanti ada rezekinya ya. Berat Agus ini. Rumah di mana Gus? Dosen Di Husen. Kesini naik apa?
dulu nggak naik apa dulu yang kaki dulu. Dulu jalan kaki, naik angkot nggak ada yang mau berhenti angkotnya ya. Jalan itu ke sini. Tapi sekarang Alhamdulillah naik ojek. naik ojek ya. Ojeknya juga ada. Ojeknya juga ada. Ojeknya ada yang bayarin. Ada. Ya, alhamdulillah Allah ngejamin. Allah tahu Agus nggak bisa jalan jauh gitu, capek kan ya. Ya. Alhamdulillah. Selamat bahagia ya sudah punya anak 3. Alhamdulillah. Egi berapa anak? Belum? Ya belum waktunya Egi. Belajar sama Agus ya. Maaf Egi, maaf Egi ya. Siapa lagi yang mau ditanya? Kenapa nih yang gagah-gagah jadi ngeluk begini? Ayo kursus sama Agus sana. Berapa kali ditolak dulu Gus? 11 kali ditolak. Masya Allah. Keyakinan itu luar biasa. Di sini ada dulu Mas Punto. Punto di mana sekarang? Mas Punto nggak bisa jalan, nggak bisa lihat, sama udah nikah sekarang sama Susi. Terus siapa lagi? Kang Ato almarhum ya. Ato biasa di sini di ngaji itu di sini. Ato tidak bisa jalan sama sekali. Tangannya juga kaku. Kalau Agus masih bisa jalan ya, dikit walaupun susah. Ato nggak bisa jalan sama sekali. Tapi selalu ke pengajian. Punya uang dikit dari jualan ulet itu, ulet makanan burung, pakai ngaji. Nikah sama Mbak Kustina santri, punya anak 2, sudah wafat atau sudah hampir seusia saya. Tapi gigih sekali itu untuk bisa mencari ilmunya. Saya senang bergaul dengan teman-teman yang diberikan kekhususan oleh Allah. Nambah keyakinan. Begitu. Saya lihat wajahnya malah rikir. Ada kan pelatihan Gus? Ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mari kita baca Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين irhamna. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami ya Karim. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami lebih sibuk mencari penilaian makhlukmu daripada mencari ridhomu. Ampuni ya Allah, kami jarang sekali ikhlas. Hampir semua yang kami lakukan semata-mata ingin dipuji makhlukmu. Ya Allah, ampuni maksiat yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ya Rabb, ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Padahal kami sering bertobat. Ampuni ya Allah semua dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, yang besar, yang kecil. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapa kami. Buatlah orang tua kami bisa memaafkan kami, ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami. Bagaimanapun keadaannya, selamatkan, ya Allah. Ampuni guru-guru kami. Hamba-hamba yang Kau jadikan jalan kami mengenalmu. Muliakan keluarga, keturunannya. Jadikan ilmu yang manfaat mengalirkan pahala bagi ibu, bapak kami, bagi guru-guru kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah, hamba-hambamu yang benar-benar senantiasa berbuat baik kepada kami. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, ya Allah. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah, jadikan saat ini saat ijabah. Engkau maha dekat, Engkau maha menatap. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar, ya Allah.
Engkau janji mengabulkan doa. Kepada siapa lagi kami mengadu selain padamu? Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Kabulkan doa kami ini ya Karim. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Doalah hadirin, silakan bagi yang mau doa masing-masing. Jangan ragu-ragu, Allah pasti melihat apapun, mendengarkan semua doa. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim. Hanya Engkau ya Allah yang kuasa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kuatkan iman yang masih lemah, rapuh. Ya Allah, cahayai yang hatinya gelap. Sembuhkan yang sedang berpenyakit hati, penyakit lahir wal batin ya Arhamar Rahimin. Berikan jodoh terbaik ya Allah bagi yang mendambakannya. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang mendambakannya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Tuntun agar kami bisa istiqomah ya Rabb. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Uighur, di Rohingya. Engkau menyaksikan semua penderitaan. Hanya Engkau yang bisa menolong ya Allah. Engkau penguasa segala-galanya. Lindungi saudara-saudara kami ya Allah. Kuatkan imannya. Berikan kemenangan atas kaum zalimin. Berikan ya Allah kemerdekaan bagi saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.